Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang analisis perilaku biaya. Tujuannya adalah bisa membantu para manajer untuk pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang kedua, sebagai implementasi pengelompokan biaya untuk keperluan perencanaan. Perilaku biaya bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan pemicu biaya. Contohnya ialah biaya bahan baku. Untuk grafiknya bisa kita lihat ketika unit produknya semakin banyak, maka jumlah biaya untuk bahan bakunya juga semakin tinggi. Sedangkan untuk biaya tetap adalah biaya-biaya yang jumlahnya konstan pada rentang waktu tertentu. Contohnya yaitu biaya sewa. Kenapa biaya sewa? Karena biaya sewa itu dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Jika kita lihat di grafiknya bisa ditunjukkan bahwa garis biaya tetap itu sama. Meskipun unit produknya semakin banyak yang diproduksi, biayanya akan tetap sama. Sedangkan biaya semi variabel adalah biaya-biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contohnya adalah biaya telepon. Jika kita lihat pada gambar grafik di bawah ini, jadi garis biaya variabel adalah garis yang menyinggung di biaya variabelnya. Di sini dicontohkan adalah biaya telepon. Biaya telepon ketika tidak digunakan maka akan timbul biaya abodemen yang biayanya itu tetap. Akan tetapi ketika digunakan maka biaya teleponnya akan semakin besar. Dan biaya yang semakin besar ini adalah biaya variabel. Jadi semi variabel cost biaya yang mempunyai biaya tetap, akan tetapi jika ada penggunaan biayanya akan menjadi lebih tinggi lagi. Asumsi yang digunakan untuk biaya semi variabel yang pertama yaitu jumlah biaya dapat dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian, jumlah penghasilan dan jumlah biaya memiliki hubungan yang linier dengan keluaran atau volume. Yang ketiga, harga jual persatuan, biaya variabel persatuan, dan biaya tetap diketahui besarnya. Yang keempat, analisis dilakukan pada perusahaan yang memproduksi dan menjual satu macam produk atau dengan menggunakan bauran produk yang tetap. Yang terakhir, pengaruh waktu terhadap nilai uang diabaikan. Perhitungan titik impas atau BEP. BEP adalah suatu keadaan yang menunjukkan jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya. Dalam keadaan impas, perusahaan belum mendapatkan laba tetapi juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, laba sama dengan 0. Jika kita masukkan dalam rumus, ada beberapa kode-kode yang harus kita ketahui sebelumnya. Pi adalah laba, TR adalah jumlah penghasilan, TC adalah jumlah biaya, F adalah biaya tetap, P adalah harga jual persatuan, Q adalah jumlah produk yang dijual atau diproduksi, dan V adalah biaya variabel persatuan. Untuk menghitung titik impas satuan, rumusnya adalah Pi sama dengan TR dikurangi TC sama dengan PQ dikurangi dalam kurung VQ ditambah F sama dengan PQ dikurangi FQ dikurangi F. F plus P sama dengan PQ dikurangi VQ sama dengan dalam kurung P dikurangi V dikalikan Q.
Sedangkan untuk mencari Q sama dengan F tambah P dibagi dalam kurung P dikurangi V. Karena dalam keadaan impas laba sama dengan 0, maka Q sama dengan F per P kurangi V, di mana Q adalah volume titik impas. Dengan kata lain, titik impas satuan rumusnya adalah biaya tetap dibagi harga jual persatuan dikurangi biaya variabel persatuan. Dalam akuntansi manajemen, harga jual dikurangi biaya variabel disebut dengan margin kontribusi. Dengan kata lain, MK atau CM, yaitu kelebihan harga jual dari biaya variabel yang digunakan untuk menutup biaya tetap. Maka, jika MK sama dengan biaya tetap, keadaan perusahaan itu menjadi impas. Jika MK lebih besar dari biaya tetap, keadaan perusahaan itu mengalami laba. Jika MK kurang dari biaya tetap, keadaan perusahaan mengalami kerugian. Jadi, rumus untuk menghitung laba atau rugi adalah P sama dengan dalam kurung Q1 dikurangi Q0 kalikan UCM, di mana P adalah laba atau rugi, Q0 adalah volume titik impas, Q1 adalah volume penjualan yang dicapai, sedangkan UCM adalah margin kontribusi persatuan dalam kurung P dikurangi V. Sedangkan untuk menghitung titik impas dalam jumlah rupiah, titik impas atau rupiah adalah biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan. 1 dikurangi biaya variabel persatuan dibagi harga jual persatuan disebut dengan rasio margin kontribusi. Maka, titik impas dengan nominal rupiah, rumusnya adalah biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Berikut ada contoh soal untuk menghitung titik impas perusahaan. Diketahui harga jual persatuan yaitu Rp1.500, biaya variabel persatuan Rp750, jumlah biaya tetap Rp750 juta, volume yang direncanakan 2.500 unit. Hitunglah titik impas dalam unit maupun rupiah. Yang pertama yang harus kita hitung adalah kita mencari Q0-nya. Untuk mencari Q0, rumusnya adalah F dibagi P dikurangi V, di mana F-nya adalah biaya tetap sebesar Rp750 juta dibagi P-nya 1.500 sedangkan V-nya 750. Ketahuan 1 juta. Perusahaan mencapai titik impas pada penjualan 1 juta satuan. Sedangkan untuk menghitung nilai rupiahnya, impas dalam hitungan rupiah, rumusnya biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. 750 juta dibagi 1 dikurangi 750 dibagi 1.500. Hasilnya adalah 1.500.000.000 rupiah. Impas tercapai jika volume penjualan mencapai 1.500.000.000 rupiah. Masih dengan contoh soal yang sebelumnya. Sekarang yang ditanyakan adalah berapakah laba yang diperoleh jika volume penjualan yang tercapai adalah 1.500.000 unit. Jawabannya adalah P sama dengan Q1 dikurangi Q0 dikalikan UCM. 1.500.000 dikurangi 1 juta dikalikan UCM-nya itu 1.500 dikurangi 750. Jadi 500.000 dikalikan 750 hasilnya adalah 375 juta.
Laba yang diperoleh adalah 375 juta rupiah. Setelah itu, bagaimana jika volume yang tercapai hanya 750 unit? Kita masukkan lagi dalam rumus. Pi sama dengan Q1 dikurangi Q0 dikalikan UCM. 750 dikurangi 1 juta dikalikan 1500 dikurangi 750. Hasilnya adalah minus 250.000 dikali 750. Hasilnya 187.500.000. Sehingga perusahaan menderita kerugian sebesar 187.500.000 rupiah. Metode kedua yang bisa digunakan untuk menghitung titik impas atau break-even point adalah dengan cara grafik. Di sini ada grafik, di mana dalam grafik tersebut ada jumlah penghasilan dan biaya, kemudian ada volume atau kuantitas. Saat garis jumlah penghasilan bersinggungan dengan garis biaya, akan ketahuan titik impas sebuah perusahaan. Untuk grafik di dalam gambar di sini, garis bersinggungannya terletak di poin atau di titik ketika penghasilannya itu adalah 1.500, kemudian volume penjualannya sebesar 1.000 unit. Berikut ini ada contoh soal, yaitu harga jual persatuan diketahui Rp3.000, biaya variabel persatuannya Rp1.500, sedangkan jumlah biaya tetapnya adalah Rp1.500.000.000. Volume yang direncanakan yaitu 5 juta unit. Hitunglah yang pertama titik impas dalam rupiah dan satuan menggunakan cara matematis dan grafis. Yang kedua, hitung laba yang diperoleh jika volume yang dapat direalisasikan sebesar 2.500.000 unit, dan bagaimana bila yang terjual hanya 800.000 unit. Untuk menghitung titik impas dalam unit maupun rupiah, pertama-tama kita menghitung Q0-nya dengan cara F dibagi P dikurangi V. 1.500.000.000 rupiah dibagi 3.000 dikurangi 1.500. 1.500.000.000 rupiah dibagi 1.500 hasilnya 1 juta. Perusahaan mencapai titik impas pada penjualan 1 juta satuan. Sedangkan dalam unit rupiahnya, rumusnya biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Jadi 1.500.000.000 rupiah dibagi 1 dikurangi 1.500 dibagi 3.000. 1.500.000.000 rupiah dibagi 0,5 hasilnya 3 miliar. Impas tercapai jika volume penjualan mencapai 3 miliar rupiah. Masih dalam soal yang sama, berapakah laba yang diperoleh jika volume penjualan yang tercapai adalah 2.500.000 unit? Kita masukkan dalam rumus, Pi sama dengan Q1 dikurangi Q0 dikalikan UCM. 2.500.000 dikurangi 1 juta dikali 3.000 dikurangi 1.500. 1.500.000 dikali 1.500 hasilnya 2.250.000.000 rupiah. Jadi laba yang diperoleh adalah 2.250.000.000 rupiah. Bagaimana jika volume yang tercapai hanya 800.000 unit? Kembali kita masukkan dalam rumus, Pi sama dengan Q1 dikurangi Q0 dikali UCM. 800.000 dikurangi 1 juta dikali 3.000 dikurangi 1.500. Minus 200.000 rupiah dikali 1.500. Hasilnya minus 300 juta rupiah. Sehingga ketika
volume pencapaian 800.000 unit, perusahaan menderita kerugian sebesar 300 juta rupiah. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas ini digunakan untuk menguji jika terjadi perubahan-perubahan pada data yang diprediksi atau pada asumsi-asumsi yang ditetapkan. Contohnya adalah bagaimana apabila terjadi perubahan kenaikan 5% terhadap biaya variabel, berapa jumlah laba jika terjadi kenaikan terhadap biaya tetap, dan lain sebagainya. Analisis sensitivitas bisa juga disebut dengan analisis biaya volume laba. Analisis ini digunakan oleh para manajer untuk pengambilan keputusan dan perencanaan, menentukan volume penjualan yang diharapkan untuk memenuhi target laba, mengetahui bagaimana pengaruh perubahan harga jual, biaya variabel dan biaya tetap terhadap laba yang diharapkan. Contohnya, diketahui harga jual per unitnya adalah Rp4.000, biaya variabel per unitnya Rp2.500, sedangkan jumlah biaya tetapnya adalah Rp150 juta per tahun. Investor menanamkan modalnya sebesar Rp200 juta dan mengharapkan laba sebesar 25% per tahun dari investasinya. Yang pertama adalah kita menjawab berapa volume penjualan untuk memenuhi target tersebut. Kita masukkan dalam rumus, yaitu P sama dengan MK dikurangi V. P min V tutup kurung dikalikan X dikurangi F. X sama dengan F plus P dibagi P dikurangi V. X sama dengan Rp150 juta ditambah Rp50 juta dibagi 4.000 dikurangi 2.500. Rp200 juta dibagi 1.500 hasilnya 133.333 unit. Yang kedua yaitu bagaimana bila terjual sebanyak 120.000 unit. Kita kembali memasukkan dalam rumus yaitu P sama dengan MK dikurangi F. P dikurangi V tutup kurung dikalikan X dikurangi F. 4.000 dikurangi 2.500 dikali 120.000 tutup kurung dikurangi 150 juta rupiah. Hasilnya adalah 30 juta rupiah. Dengan menggunakan titik impas, kita masukkan kembali dalam rumusnya Q sama dengan biaya tetap dibagi MK per unit. 150 juta dibagi 1.500 hasilnya 100.000 unit. P sama dengan Q1 dikurangi Q0 dikali P dikurangi V. 120.000 dikurangi 100.000 dikali 1.500. Hasilnya adalah 30 juta rupiah. Margin of safety digunakan untuk menghitung sejauh mana volume penjualan bisa diturunkan tanpa mengalami kerugian. Rumusnya yaitu MS sama dengan XE dikurangi XB dibagi XE dikalikan 100%, di mana MS adalah margin of safety, XE adalah volume penjualan yang diharapkan, XB adalah volume titik impas. Jika kita masukkan dalam rumus, masih pada soal yang sama, MS sama dengan 133.333 dikurangi 100.000 dibagi 133.333 dikali 100% hasilnya 25%. Artinya, jika volume penjualan turun sampai 25% dari volume yang diharapkan, maka penjualan akan mencapai titik impas. Dengan kata lain, penurunan penjualan yang masih dapat ditolerir agar perusahaan tidak mendapatkan rugi setinggi-tingginya sebesar 25%. Dengan demikian,
maka margin of safety merupakan jarak antara titik impas dengan volume penjualan yang diharapkan. Bauran penghasilan juga berpengaruh terhadap laba. Bauran penghasilan yang biasa kita sebut dengan bauran penjualan adalah kombinasi kuantitas dari beberapa produk atau jasa yang dijual untuk menciptakan penghasilan. Bagaimana jika terjadi perubahan pada kombinasi tersebut? Apakah target laba atau penghasilan akan terpenuhi? Contohnya di dua produk di bawah ini, kita lihat dalam tabel. Untuk produk D dan produk S. Di D, harga jual per unitnya adalah $200. Biaya variabel per unitnya adalah $120 dan MK-nya adalah $80. Untuk produk S, harga jualnya adalah $130, biaya variabelnya adalah $90 dan MK per unitnya adalah $40. Komposisi kuantitas produk adalah 2D untuk setiap 1 S yang terjual. Perbandingannya adalah 2:1. Dan perusahaan mentargetkan volume keseluruhan adalah 900 unit. Maka rencana laba dapat disusun sebagai berikut. Unit yang akan dijual untuk produk D adalah 600, produk S adalah 300. Sehingga jumlahnya menjadi 900. Untuk hasil penjualan, produk D adalah 120.000, di produk S 39.000 rupiah. Jumlahnya 159.000 rupiah. Biaya variabelnya adalah di produk D 72.000 dan di produk S 27.000. Jumlahnya 99.000. Margin kontribusinya di produk D 48.000, di produk S 12.000, sehingga jumlahnya 60.000. Biaya tetapnya adalah 20.000 dan laba yang diharapkan kita jumlah keseluruhan totalnya adalah $40.000. Kita hitung titik impasnya dalam dolar. Titik impas sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi harga jual. 20.000 dibagi 1 dikurangi 99.000 dibagi 159.000. Hasilnya adalah $53.000. Titik impas untuk kedua produk tersebut tercapai pada hasil penjualan sebesar $53.000. Masing-masing produknya yaitu jumlah unit produk S yang akan dijual sama dengan S, sedangkan jumlah unit produk D yang akan dijual sama dengan 2S. Penghasilan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan laba. Penghasilannya yaitu $200 dikali 2S ditambah $130 dikali S dikurangi biaya variabel yaitu $120 kali 2S ditambah 90 kali S dikurangi biaya tetapnya yaitu $20.000 sama dengan 0. 530 US dollar dikurangi 330 US dollar sama dengan $20.000. 200 US dollar sama dengan $20.000. S-nya adalah 100. Sehingga kita masukkan saja 2S sama dengan D sama dengan 200. Untuk mencapai titik impas harus terjual 100 unit produk S dan 200 unit produk D. Selanjutnya kita akan menghitung bagaimana pengaruh pajak penghasilan terhadap laba. Untuk mengetahui adanya pengaruh pajak terhadap target laba, kita akan menggunakan contoh di bawah ini. Diketahui harga jual per unit Rp1.500, biaya variabel per unitnya Rp750, jumlah biaya tetap Rp750 juta per tahun, sedangkan volume yang direncanakan adalah 2.500 juta per unit. Target laba
kita masukkan dalam rumus, yaitu Q0 dikurangi Q1 dikali MK per unit. 2.500.000 dikurangi 1 juta dikali 750. Hasilnya adalah 1.125.000.000 rupiah. Jika pajak penghasilan 40%, berapakah volume penjualan harus dicapai agar target laba tidak berubah? Target laba baru, rumusnya adalah target laba lama dikurangi tarif pajak dikali target laba lama. Target laba lama dalam kurung 1 dikurangi tarif pajak. Target laba lama sama dengan target laba baru dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Kita masukkan pada nominalnya 1.500 Ki dikurangi 750 Ki dikurangi 750 juta sama dengan 1.125.000.000 dibagi 1 dikurangi 40%. 1.500 Ki dikurangi 750 Ki dikurangi 750 juta sama dengan 1.125.000.000 dibagi 60%. 750 Ki dikurangi 750 juta sama dengan 1.875.000.000. 750 Ki sama dengan 1.875.000.000 ditambah 750 juta. 750 Ki sama dengan 2.625.000.000. Sehingga ketemu Ki adalah 3.500.000. Berarti perusahaan harus mampu menjual 3.500.000 unit untuk mencapai target laba 1.125.000.000 rupiah. Kemudian kita akan menghitung laba setelah pajak setelah ada pajak penghasilan 40%. Kita bisa lihat di tabel hasil penjualannya yaitu 3.500.000 dikali 1.500 rupiah. Hasilnya adalah 5.250.000.000 rupiah. Biaya variabelnya 3.500.000 dikali 750. Hasilnya adalah 2.625.000.000 rupiah. Untuk MK-nya yaitu 2.625.000.000 rupiah. Biaya tetapnya 750 juta rupiah. Laba sebelum pajak 1.875 juta rupiah. Pajak penghasilannya 40% yaitu 750 juta rupiah. Laba setelah pajak yaitu 1.125 juta rupiah. Jadi, semakin tinggi tarif pajak penghasilan, akan semakin tinggi pula target yang harus dicapai. Demikian untuk materi analisis perilaku biaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.